Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bella Utari, MPM 1811100141. Kelompok 1, kelas semester 5, Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, yang pertama kita akan belajar dari bagian-bagian tumbuhan. Ada beberapa sub yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Fungsi dari akar ini juga sebagai fondasi bangunan sehingga tumbuhan tidak mudah dicabut. Oleh karena itu, umumnya akar berada di dalam tanah. Nah, akar biasanya juga berwarna keputih-putihan atau kekuningan. Akar memiliki dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Contoh dari akar serabut yaitu padi. Nah, yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang juga memiliki contohnya seperti akar jambu. Nah, fungsi dari akar juga ada beberapa. Yang pertama, ada menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernapasan dan sebagai penyimpan makanan cadangan. Yang kedua yaitu batang. Beberapa jenis batang. Yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki kabium. Kabium mengalami dua arah pertumbuhannya, yaitu arah luar dan arah dalam. Contoh dari batang berkayu yaitu batang mangga. Yang kedua yaitu batang rumput. Nah, batang rumput ini memiliki ruas luas dan umumnya berongga. Nah, batang jenis rumput ini contohnya yaitu padi, tebu, dan rumput. Yang ketiga yaitu batang basah. Tumbuhan yang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya yaitu tumbuhan bayai. Fungsi dari batang yaitu sebagai penopang, sebagai pengangkung, sebagai penyimpan, dan alat perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun pada umumnya berbentuk tipis dan berwarna hijau. Ada beberapa jenis tulang daun. Yang pertama yaitu menyirip. Nah, tulang dan jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Contohnya yaitu daun mangga. Yang kedua yaitu melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung, dan contoh dari daun melengkung ini yaitu genjer. Selanjutnya yaitu menjari. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari manusia, misalnya daun pepaya. Nah, selanjutnya juga ada sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, tiap garis ujung tulang dan menyatu. Contohnya yaitu daun tengah. Nah, ada juga fungsi dari daun ini yaitu pembuatan makanan, pernafasan, dan penguapan. Selanjutnya bunga. Nah, beberapa bagian dari bunga ini, yang pertama ada kelopak, yang biasanya pada umumnya berwarna hijau, yang fungsinya untuk menutup bunga pada saat kencang. Selanjutnya itu mahkota. Nah, merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Keindahan mahkota ini dapat membuat kembang tertarik untuk mengisap madu bunga tersebut. Yang ketiga yaitu benang sari. Dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan, dan benang sari terletak pada bagian tengah bunga. Selanjutnya putik sari sebagai alat kelamin betina. Putik terletak di bagian tengah bunga yang ukurannya putik lebih besar daripada ukuran benang sari. Lanjut, dasar dari tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga, dan tangkai bunga menghubungkan bunga dan akar. Contohnya ada di bunga. Fungsi utama dari bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan, yaitu buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan. Nah, dari buah ini dapat dikonsumsi manusia. Fungsi dari buah yaitu tempat penyimpanan cadangan. Maka itu kulit. Kulit berfungsi sebagai melindungi bagian dalam buah. Ada kulit buah yang halus dan ada juga yang kasar. Contoh dari kulit buah yang halus yaitu jambu. Dan yang kedua yaitu kulit buah yang berduri seperti durian. Tumbuhan berbiji terbuka ini dilindungi oleh bakal buah, contohnya melinjo. Selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Tumbuhan berkeping satu disebut dengan monokotil. Contohnya seperti salak, jagung, atau padi. Selanjutnya, tumbuhan berkeping dua disebut juga dikotil. Contohnya seperti mangga dan